Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, Mitos atau komen. fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid adalah seorang dai karismatik dan ulama muda berdarah Hadrami yang dikenal luas melalui dakwah penuh kelembutan dan semangat pemersatu umat. Beliau merupakan pengasuh Majelis Al-Mustafa di Makassar dan juga pernah memimpin Front Pembela Islam (FPI) wilayah Sulawesi Selatan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin, 10 Syawal 1404 Hijriah, dan memiliki 4 saudara kandung. 1. Syarifah Jamilah. 2. Habib Muhammad Zaki. 3. Syarifah Huriyah. 4. Habib Abu Bakar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa silsilah lengkap beliau adalah Habib Reza bin Muhsin bin Ali bin Ahmad bin Muhsin bin Abdullah bin Salim bin Abu Bakar bin Muhsin bin Idrus bin Umar bin Abdullah bin Hamid bin Syaikh Abu Bakar bin Salim, menjadikannya keturunan ke-13 dari Fahrul Wujud Syaikh Abu Bakar bin Salim, salah satu wali besar Hadramaut. Julukan Al-Hamid merujuk pada nama seorang leluhur mereka, Sayyid Hamid bin Abu Bakar bin Salim, yang dikenal sebagai seorang yang penuh pujian dan syukur kepada Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak kecil, Habib Reza dikenal sebagai anak yang taat dan sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Makassar, ia memohon restu untuk melanjutkan studi di Pulau Jawa. 1. Pondok Pesantren Al-Khairat, Rawalumbu, Bekasi. Di bawah asuhan Habib Hamid Nakib bin Muhammad BSA, 1999–1999. 2. Pondok Pesantren Darul Wadawah, Pasuruan, Jawa Timur. Di bawah asuhan Habib Hasan bin Ahmad Baharun, 1999 sampai tahun 2003. 3. Pondok Pesantren As-Sakafah Al-Islamiyah, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Di bawah asuhan Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. 4. Ribat Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau termasuk angkatan kedua dari Indonesia menurut catatan Habib Ali Al-Haddad, dan angkatan kelima menurut Habib Umar bin Hafiz. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah kembali dari Hadramaut pada 2007, Habib Reza menikah dengan Syarifah Mumtazah binti Muhsin Al-Hadar, seorang wanita salihah dari keluarga Al-Hadar di Tegal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Reza dikenal sebagai pendakwah yang aktif menjangkau berbagai kalangan. 1. Pernah berdakwah selama 2,5 bulan di pedalaman Riau, Enok. 2. Berdakwah dan membina pemuda motor di Tegal selama 4 tahun. 3. Mendirikan Majelis Darun Mazir Al-Barokah di Tegal, atas dorongan Habib Mahdi Al-Hiyat dan Ustadz Sultan Barmawi. 4. Mengajar kitab Takriratus Sadidah Fikih, dan Mawaridur Rawiyah, Tasawuf. 5. Berdakwah di kampung halaman, Makassar, melalui Majelis Al-Mustafa, dan dipercaya memimpin FPI Sulawesi Selatan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pernah dalam perjalanan dakwahnya ke salah satu daerah rawan di Sulawesi, kendaraan beliau hampir mengalami kecelakaan fatal. Namun menurut saksi, kendaraan beliau seperti dipeluk angin, tidak sampai menabrak meski secara logika tak bisa direm.
Para pengiringnya menyebut ini karomah dari doanya yang tak pernah lepas saat safar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa bertahun-tahun, dan ketika dibawa ke majelis beliau, Habib Reza hanya mendoakan secara halus tanpa menyentuh langsung. Beberapa hari setelah itu, pemuda tersebut berangsur sembuh, bahkan bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam 1 bulan, beliau pernah mengisi lebih dari 60 pengajian, berpindah dari satu daerah ke daerah lain tanpa jeda panjang, tanpa menunjukkan kelelahan, meskipun sedang berpuasa sunnah. Banyak muridnya mengatakan beliau jarang tidur lebih dari 3 jam, namun tetap sehat dan bugar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa orang dari kalangan habaib, santri, dan jamaahnya bersaksi pernah bermimpi melihat Habib Reza duduk bersama Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah memberikan isyarat bahwa dakwah beliau diberkahi dan harus didukung. Mimpi ini terjadi berulang dari orang yang berbeda di waktu yang berbeda. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid adalah sosok ulama yang memadukan keilmuan, akhlak, dan ketegasan dalam prinsip Islam, serta menjadi salah satu penerus dakwah Rasulullah di tanah Sulawesi dan sekitarnya. Kepribadian beliau yang lembut, cerdas, bersahaja namun penuh ketegasan menjadikan namanya harum di hati umat, terutama kalangan pemuda. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut adalah penyajian objektif mengenai pandangan negatif atau kritik yang pernah diarahkan kepada Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid, sebagai bahan telaah dari sudut pandang publik dan dinamika dakwah, tanpa niat menjatuhkan atau membuka aib, hanya untuk memperluas wawasan secara berimbang. Pandangan negatif atau kritik terhadap Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid. Meski dihormati dan dikagumi oleh banyak kalangan, Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid juga tidak luput dari berbagai kritik dan pandangan miring, baik dari kalangan intern maupun ekstern umat Islam. Hal ini wajar dalam dunia dakwah, apalagi ketika seseorang tampil di ruang publik dan memiliki pengaruh besar. Berikut beberapa poin kritik yang pernah muncul. 1. Keterlibatan dalam FPI. A. Kritik. Sebagian masyarakat memandang negatif keterlibatan beliau dalam Front Pembela Islam (FPI), yang dikenal memiliki sejarah aksi demonstrasi keras, meskipun juga dikenal banyak melakukan aksi sosial. B. Respons. Habib Reza dikenal menegaskan bahwa keterlibatannya dalam FPI adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dan pembelaan terhadap Islam. Beliau lebih fokus pada aspek pendidikan, pembinaan pemuda, dan sosial, bukan provokasi. 2. Gaya bahasa tegas dalam ceramah. A. Kritik. Beberapa rekaman ceramah Habib Reza menunjukkan nada tegas dan keras, terutama saat menyikapi kemaksiatan, penyimpangan akidah, atau isu-isu liberalisme agama. Ini dianggap sebagian pihak sebagai kurang lembut dan tidak merangkul semua kalangan. B. Respons. Pendukungnya mengatakan bahwa ketegasan beliau adalah bentuk cinta yang menyelamatkan, bukan caci maki. Bahkan dalam forum tertutup, beliau dikenal jauh lebih lembut dan sabar. 3. Kurang ramah terhadap perbedaan mazhab atau paham. A. Kritik. Ada yang menilai bahwa ceramah Habib Reza kadang terkesan eksklusif dan tidak membuka ruang dialog bagi kelompok Islam lain, terutama yang berbeda pendekatan. B. Respons. Kenyataannya, dalam banyak pengajian, Habib Reza tetap mengutip ulama dari berbagai mazhab, terutama dalam fikih dan tasawuf. Hanya saja, beliau menjaga prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dengan teguh dan menolak paham-paham yang dianggap menyimpang dari jalur itu. 4. Kurang aktif di dunia digital. A. Kritik. Di era digital saat ini, beberapa kalangan merasa beliau kurang aktif menyampaikan dakwah secara rutin melalui media sosial, sehingga kurang menjangkau generasi milenial atau Gen Z. B. Respons. Pendekatan Habib Reza memang lebih banyak langsung dan personal, melalui majelis fisik, bukan konten-konten viral. Meski demikian,
Belakangan ini beberapa muridnya mulai mengarsipkan ceramah beliau secara online. 5. Tertutup terhadap media dan pewawancara. A. Kritik. Beliau jarang melakukan wawancara media atau muncul dalam talk show televisi nasional. Beberapa kalangan wartawan menyebut beliau tertutup dan sulit diakses. B. Respons. Hal ini karena beliau ingin menjaga keikhlasan dan fokus berdakwah secara ikhlas, bukan demi popularitas. Beliau juga sangat selektif dalam tampil di media agar tidak terjadi distorsi pesan. Penutup. Kritik adalah tanda perhatian. Setiap tokoh besar, terlebih yang berdiri dalam garis dakwah Rasulullah, pasti akan diuji dengan pujian dan juga cacian. Habib Reza, sebagaimana ulama lainnya, tentu bukan manusia sempurna. Namun, keistiqomahan, adab, dan keberkahan ilmunya tetap membuatnya dicintai oleh ribuan umat di Makassar dan sekitarnya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.